Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ya, kali ini kita berjumpa di ruangan, bukan di kebun. Nah, pada konten kali ini saya kepingin membahas tentang bagaimana caranya untuk membuat bonsai agar terlihat bisa seperti pohon. Ya, seperti definisi dari pengertian bonsai yang telah saya tentukan, yaitu bonsai adalah seni membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Ya, kalau kita mengikuti definisi dari bonsai tersebut, maka apapun hasilnya, karya kita harus sebaiknya menyerupai seperti pohon tua. Nah, di sini ada strategi khusus, ada resep-resep khusus yang ingin saya sharingkan bagaimana membuat bonsai agar terlihat seperti pohon tua. Ya, terlihat seperti pohon tua itu adalah goalnya. Strategi pencapaiannya adalah membuat kesan natural, salah satunya. Kemudian membuat sebuah drama alam, sehingga memang pohon itu terlihat hidup di alam. Nah, drama alam ini adalah mencoba untuk mempresentasikan pengaruh alam di dalam karya kita. Misalkan yang lebih gampang aja yang saya akan contohkan, bonsai yang tertiup angin. Nah, di situ terlihat jelas bahwa kita sedang mempresentasikan sebuah pohon yang kena atau mendapat pengaruh alam, yaitu angin, dan gitu. Nah, di dalam pokok tidak hanya angin saja yang bisa dipresentasikan, tetapi banyak sekali. Semisalkan petir, ataupun ombak, gelombang, ataupun angin, dan macam-macam yang bisa dipresentasikan. Bahkan karakter ataupun kondisi pohonnya sendiri bisa kita presentasikan sebagai sebuah pohon yang memang hidup di alam. Nah, kali ini saya tidak akan membahas yang masalah ini. Saya akan membahas masalah yang bagaimana membuat agar karya kita terlihat seperti pohon. Nah, pencapaiannya, salah satu pencapaiannya adalah dengan membuat kesan natural. Nah, apa yang dimaksud dengan kesan natural? Ya, tinggal kita balik lagi. Kesan natural adalah sebuah kesan yang terjadi ketika presentasi berhasil menyajikan sebuah objek, dalam hal ini pokok bonsai, yang terlihat seperti pohon. Karena contoh kita adalah pohon. Apabila kita membuatnya memang terlihat seperti pohon, maka kesan natural akan muncul. Nah, di sini kita harus benar-benar mengerti tentang bagaimana memunculkan kesan natural dalam karya bonsai kita. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengerti betul tentang karakter tumbuh dari jenis pohon yang sedang kita garap. Nah, ini penting. Kita tidak bisa membuat desain ataupun tampilan sebuah pohon jenis beringin kemudian tampilnya seperti asem Jawa atau seperti santiki. Tidak bisa, kesan natural tidak akan muncul. Ya, jadi kalau kita mau membuat
benar-benar terlihat seperti pohon, ya karakternya harus dituruti dulu. Masing-masing berbeda. Ya, jadi itu yang pertama kuncinya. Yang kedua adalah masalah penataan tajuknya atau kelompok daunnya. Itu harus memperhatikan datangnya sinar matahari. Nah, jadi tidak terkesan diatur manusia, tidak. Dia terbentuk oleh karena memang betul-betul mendapat sinar. Oh, ini akan tumbuh dengan besar. Nah, di sini tertutup sinar, maka akan tumbuhnya tidak terlalu besar atau ringan, tidak terlalu berat. Ya, sebenarnya cuma dua itu aja kuncinya. Mengerti karakter jenis pohon, karakter tumbuhnya, termasuk bagaimana perantingannya di alam, tumbuhnya pohon ini gimana, perakarannya, kebiasaannya gimana. Ya. Contoh simpel aja dah. Mau membuat beringin, kemudian diberikan jinsari atau keringan kayu, ya kan tidak natural. Karena apa? Memang beringin tidak bisa mempunyai kayu keringnya akan lapuk. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana kita bisa memberikan kesan natural terhadap karya kita. Nah, kali ini saya ada sebuah contoh pohon yang ingin sharingkan bagaimana saya mengeluarkan atau membuat pohon tersebut menjadi terlihat seperti pohon. Upayanya atau strateginya memunculkan kesan natural agar terlihat seperti pohon. Oke, nah ini ada satu bahan, bisa dilihat di sebelah saya gambarnya. Ini kita peroleh sekitar 2,5 tahun yang lalu kurang lebih. Pohon ini jenis pohon santiki. Bagus sekali bahannya, sangat unik, artinya bahannya udah kaya. Dia punya keringan yang bagus, orisinil. Kemudian gerak batangnya juga sangat dinamis, ada yang naik, ada yang turun. Tetapi sekarang mari kita lihat apa yang tersaji saat saya mendapat bahan ini seperti di gambar ini. Apa yang kita lihat? Apakah bahan ini dengan penataan seperti ini bisa terlihat seperti pohon? Ya, jadi kalau saya melihat sih penataan perantingannya atau penataan perdaunannya terlalu kaku. Ya, tidak bisa kurang main, kurang penataannya kurang terlihat punya strategi untuk membentuk sebuah kelompok perdaunan yang menyerupai pohon di alam. Nah, ini kuncinya. Jadinya terlihat seperti ini, monoton, berupa garis ke bawah, satu kelompok yang tidak ada keluar masuknya, yang tidak ada naik turunnya gitu. Nah, inilah tugas saya untuk merubah pohon ini atau membuat desain baru dari pohon ini sehingga bisa terlihat lebih dinamis. Nah, ini gambar kedua. Ini adalah pertama kali saya melakukan restyle terhadap pohon ini. Hasilnya seperti ini. Saya udah merubah posisi, kemudian mengganti pot sekalian dan melakukan penataan perantingan yang lebih dinamis. Tentu saja konsepnya menggunakan konsep Voggop dalam genre konsep tropis, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh menjadi kelompok-kelompok atau grup-grup
dalam kesatuan rangkaian satu pohon. Hasilnya sangat berbeda sekali. Kita sekarang sudah melihat ada mahkota yang jelas, ada kanopi atau semi mahkota yang jelas, ada ekor yang jelas, lebih natural hasilnya, ya kan? Oke, kita beralih ke gambar yang ketiga sekarang. Nah, ini adalah gambar ketiga. Gambar yang kurang lebih 1 tahun setelah saya tangani. Lebih jelas lagi sekarang. Ini sebenarnya setelah saya pruning. Jadi kita bisa melihat kerangkanya, kita bisa melihat gerak dasarnya, kita bisa melihat perantingannya, percabangannya bisa jelas di sini. Pembagiannya kelompok-kelompok menjadi grup lebih jelas. Ya, jadi ini udah apa namanya? Udah melewati bentuk sebuah kerangka. Ini udah terlihat bentuk sebuah pohon. Ya, ini sekarang gambar keempat. Ini adalah kurang lebih 2 tahun setelah saya proses. Nah, sekarang udah jelas tajuknya, kelompok daunnya atau penataan perantingannya sudah sangat jelas. Di sini kita melihat sebuah tampilan pohon yang natural, bahkan drama alamnya juga jelas, menampilkan sebuah pohon tua dengan kehidupan yang sengsara, hidup di atas batu, tebing, miring. Itu udah imajinasi, apa namanya, pesan yang saya kirim pasti akan berkesan kepada orang yang menikmati karya ini. Oke, tanpa berkepanjangan, mari kita bertemu dengan pohonnya. Nah, ini bagaimana saya merawat pohon ini tiap 2 bulan. Kemudian nanti kita review setelah saya selesai melakukan perawatan, pruning dan lain-lain. Nah, inilah kondisi pohon ini sekarang. Jadi tadi kita udah mengikuti prosesnya dari awal. Saya ceritakan bagaimana saya melakukan reposisi untuk memperoleh desain yang lebih dinamis dari pohon ini, tidak kaku. Nah, inilah pohonnya. Ini usia training dari gambar awal tadi sekitar 2 tahun lebih, 2 tahun setengah kemungkinan. Saya perlihatkan keliling dulu. Nah, ini cabang penambahan baru yang tadinya tidak ada, kita adakan untuk keseimbangan. Nanti kita review lagi masalah desainnya. Sekarang saya akan melakukan pruning dulu, perawatan rutin 2 bulan terhadap pohon ini. Kematangan sudah cukup lumayan, ini sudah hampir 80%. Jadi kemungkinan ya 2-3 kali pruning lagi pohon ini sudah akan sangat rapat, sangat kompak daunnya. Oke ya, saya lanjut dulu. Nanti kita kembali setelah saya pruning pohonnya.
Ya, jadi ini adalah pruning santigi untuk perawatan rutin, biasanya 2 bulan sekali saya pruning. Jadi yang perlu diperhatikan pada penanganan seperti ini adalah sekalian kita memangkas daun, kita melakukan pembentukan. Jadi terus dilakukan pembentukan setiap saat, karena setiap fase, setiap tahap akan berbeda. Jadi ini adalah beberapa yang sudah saya pruning. Saya mengeluarkan sap atau apa ini namanya, tajuknya ini jelas, jadi kelompok-kelompok, jadi terlihat seperti gumpalan-gumpalan awan gitu, agar kesan natural lebih muncul ya. Nah, selain kita memperhatikan masalah bentuk-bentuk kumpulan daun, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang kemungkinan ada penambahan kawat. Nah, seperti ini tadi udah saya tambah kawat, karena ini kemarin adalah anak ranting yang saya los, masih kepingin saya perbesar, maka saya arahkan kurang lebih dia menuju kemari. Kemudian yang ini juga nanti akan dikawat, ini juga masih perlu diperbesar, nanti dikawat. Nah, jadi ini adalah perencanaannya, akan dibangun sebuah susunan semi mahkota. Ini adalah susunan semi mahkota, maka saya perlu pengikut yang ujungnya runcing. Jadi ini akan saya perbesar untuk menjadi pengikut di sebelah sini, kemudian ini di sebelah sini. Nah, itulah upaya-upaya untuk melakukan atau memunculkan kesan natural pada sebuah pohon. Pada prinsipnya memang konsep pokok adalah konsep yang mengutamakan penampilan kesan natural. Jadi apapun itu harus terlihat seperti pohon, harus terlihat senatural mungkin bentuknya, penampilannya. Maka hal yang paling penting untuk menjadi concern atau menjadi pusat perhatian adalah masalah perantingan, karena disitulah kita bisa memunculkan kesan natural yang dikehendaki. Oke, saya lanjut dulu dengan. Nah, ini sudah selesai kita pruning. Ya, jadi inilah sebuah proses upaya untuk mengeluarkan kesan natural dari sebuah pohon. Yang paling perlu diperhatikan adalah karakter tumbuh jenis pohon yang sedang kita buat. Nah, kebetulan ini santigi. Saya mengambil sebuah kebiasaan tumbuh pohon santigi, yaitu menjuntai. Dia banyak menjuntai kalau kita temui di alam. Nah, dari bahan sendiri udah banyak yang bergerak seolah-olah menggantung. Kemudian selain jenis, kita harus memperhatikan juga sinar matahari. Ini hubungannya dengan penempatan tajuk-tajuknya. Nah, sekaligus kita juga memperhatikan kekuatan tumbuh. Di mana ada kekuatan tumbuh, kita jadikan dia sebuah kelompok atau grup. Nah, seperti ini ada kekuatan tumbuh. Nah, kita jadikan sebuah kekuatan atau kelompok grup. Nah, yang perlu diperhatikan dari matahari adalah datangnya atau dapatnya sinar tajuk-tajuk yang kebetulan kebanyakan yang di bawah yang perlu kita perhatikan. Jadi misalkan ini atasnya kosong, ini atasnya kita buat kosong. Nah, ini ada yang lebih ekstrim, misalkan yang di sini. Nah,
Ini ada kumpulan besar, di atasnya saya geser sehingga yang di bawahnya selalu kosong. Jadi misalkan ini ada tajuk, bawahnya kosong. Yang ini ada tajuk, bawahnya kosong. Jadi kalau kita bisa mengatur itu, maka selain pertumbuhan akan bagus, kesan natural juga dapat dicapai. Nah, ini bisa dilihat bagian belakangnya. Kalau semisalkan harus bertumpuk, maka diberi jarak. Jadi ini misalkan harus bertumpuk, ada jarak ya, sehingga matahari bisa tetap masuk ke dalam. Ya, jadi itulah upaya saya untuk membuat kesan natural. Selain pengelompokan dari kekuatan tumbuh, kemudian pembentukan tajuk-tajuknya yang tidak monoton, yang membuat irama. Yang dimaksud irama seperti ini. Jadi semisalkan ini ada kelompok tajuk semi mahkota, dia ada pengikut kecil di sebelah sini. Nah, ini namanya, kalau kita ulang ini juga nanti akan begitu. Ini ada tajuk, saya akan membuat pengikut kecil di sebelah sini. Nah, pengulangan ini yang menghasilkan irama. Ini ada tajuk besar, saya membuat counterbalance ataupun kelompok kecil pengikut di sebelah sini. Jadi pengulangan inilah yang akan menimbulkan sebuah irama yang enak dari komposisi secara keseluruhan. Tetapi bentuknya tidak harus sama. Jadi pengikutnya di sini tidak harus sama dengan yang di sini, tidak harus sama. Nah, selain tajuk pengulangan, irama juga bisa dimunculkan dari liukan atau gerakan batang yang utama diperhatikan. Jadi kalau kita mempunyai gerak batangnya banyak garis lengkung, nah, kita membuat perantingan, misalkan ini perantingan baru. Ini ranting baru yang saya buat. Nah, kemudian saya mencoba untuk membuat kelompok di sini. Nah, bisa dilihat ini ada ranting kecil yang gerakannya juga meliuk-liuk. Jadi inilah upaya saya untuk mengulang liukan dari batang atau cabang yang sudah ada. Nah, hal itu bisa menimbulkan irama yang enak, kemudian kesan natural juga bisa tercapai. Nah, misalkan kita punya garis lengkung banyak, kemudian mewujudkan sebuah ranting baru, kemudian kita buat garis lurus, tidak seirama, jadi kurang enak. Nantinya juga akan terkesan kurang natural, terkesan dipaksa. Oke, saya kira cukup. Ya, banyak yang bertanya kepada saya, memohon untuk membuat konten tentang karya-karya saya dan penjelasannya. Nah, inilah salah satunya. Sebenarnya setiap konten yang saya buat adalah karya saya, lengkap dengan penjelasannya, tetapi masing-masing beda konten. Jadi kalau yang seperti ini, penjelasan saya tentang kontennya adalah tentang memunculkan kesan natural dari sebuah desain pohon dalam konsep pokok. Nah, mungkin yang lain ada tentang dimensi, ada tentang arah tumbuh. Nah, itu semua penjelasan, penekanan penjelasannya. Tetapi semua yang akan saya masukkan dalam channel saya adalah karya saya. Banyak juga karya saya yang dari awal sudah saya masukkan ke dalam channel saya. Jadi tinggal diikuti nanti. Ada progres setiap 2 bulan, setiap 4 bulan saya pasti update lagi. Oke, ini adalah salah satu wujud dari sebuah pohon dengan konsep hidup di tebing batu, kemudian menggantung seperti di tepi jurang. Belum selesai, masih 80%.
tetapi sudah bisa saya review untuk penjelasan tentang penekanan memunculkan kesan natural dalam sebuah karya pokok. Ya, terima kasih telah menyimak video saya. Tetap ikuti channel YouTube Pokop Art untuk mendapatkan segala info, teknik, dan sharing saya styling bonsai. Terima kasih, sampai jumpa. Salam pokok.